Shalom buat teman-teman semua yang ada di sini. Gua berada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Ciwidey. Dan ini suasana sejuk sekali cuy, di tengah-tengah perbukitan gitu, bak 888 ya. Nah, jadi teman-teman, gue datang ke sini karena memang pada hari Rabu kemarin gue memutuskan untuk stop bersama teman-teman bersih-bersih karena memang dari pihak keluarga tidak setuju dan kita menghargai itu. Tapi di samping itu kita juga harus tahu kenapa, sebabnya gitu ya. Nah, banyak orang yang berspekulasi, mulai dia katanya masalah tentang privacy, atau dia malu gitu ya, atau gengsi dan lain sebagainya, sampai akhirnya tibalah gue disokin. Ketika gue disokin, teman-teman semua yang ada di sana, termasuk teman-teman CB nih ya kan, nah tiba-tiba kedatanganlah ada nih salah satu public figure, yaitu adalah Bang John LBF. Nah, ketika pada saat datang untuk bersilaturahmi, gue nggak tahu juga sih sebenarnya tujuannya seperti apa. Tapi yang kita tahu selama ini Bang John LBF itu sangat-sangat mendukung kegiatan kami cuy, dalam bentuk kegiatan misi kemanusiaan atau sosial. Nah, mestinya ya Bang John LBF ini sebagai public figure itu kan seperti di bawah spotlight ya. Semua pencahayaan ke kita nggak bisa ngelihat audiens, tapi audiens bisa ngelihat kita gitu. Kesannya kalau kita ngelakuin kesalahan itu kayak bakal fatal. Nah, di sini gue pengen nge-reaction tentang video klarifikasi. Tapi sebelum kita tayangkan itu dan gue pengen kasih tahu sama kalian, di sini ada sedikit kejanggalan yang menjadi informasi dari pihak gua gitu ya, maksudnya dari channel cerita kita, karena gua sebelumnya ada di lokasi, malah bahkan di hari pertama gitu. Karena buat gua ada sesuatu yang ngejanggal. Ini dari sudut pandang gua aja gitu teman-teman. Balik lagi, kita bakal fokus tetap ke tujuan awal. Oke? Fokus ke tujuan awal. Gue nggak mau bicara tentang keluarga, gue nggak mau bicara tentang anak. Gue pengen bicara tentang bersih-bersih dulu. Bersih-bersih itu adalah pangkal dari iman, oke? Karena kenapa? Karena itu diwajibkan, bukan cuma hanya dari sisi kemanusiaan, tapi dalam sisi religi atau ibadah, ritualisme atau spiritual itu diharuskan cuy dalam kehidupan manusia gitu. Nah, maka dari itu gue sendiri berpandangan bahwa ketika rumah dan tempat tinggal bersih, lingkungan kita sehat, pastinya respect kita juga bermanfaat bagi banyak orang yang di sekitar. Poinnya di situ dulu, oke? Nah, yang perlu harus digarisbawahi adalah kita gagal nih bersih-bersih. Banyak orang yang berspekulasi bahwa kita mau ngomongin masalah tentang dapat cuan dan lain sebagainya. Guys, di Kreator Bersatu ini, gue pengen disclaimer, kita memang di dalam sebuah komunitas, tapi kita memiliki tanggung jawab pribadi sama channel masing-masing. Misalkan contoh, kalian nonton gue di cerita kita, nah isi videonya lo komentarin cuy, dan itu bertanggung jawab atas apa yang gue lakukan sendiri ya. Ketika pada saat ada teman-teman yang lain melakukan video yang lain, lo langsung tanya sama mereka gitu ya kan. Karena gue jujur, gue nggak bisa mengamati teman-teman gue juga untuk dia ngevlog seperti apa. Dan gue juga jujur, maksudnya gue juga jarang ketika pada saat di lokasi melihat situasi itu, kan kadang suka kita kayak mau ngambil momen sendiri ya, dimana kita mau mereaction atau mereview bagian-bagian momen yang paling gokil untuk kita sajikan dalam video masing-masing. Langsung sodorin kamera bareng-bareng dan lain sebagainya. Dan sampai akhirnya tiba nih teman-teman, pada saat kemarin kita udah stop dan kita pengen lari ke misinya Nenek Jima. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu lah ya, namanya warga CB pasti tahu informasi itu. Kita pengen next misi cuy. Nah, di next misi ini ada seorang nenek-nenek nih. Dia mantan PNS kalau nggak salah, dan dia keadaannya matanya buta, dan dia harus didampingi sama warga setempat. Karena kalau kita datang gerusuk-gerusuk, nanti takutnya dia ngerasa ya namanya orang asing ya, dia pasti rasa ada ketakutan dan lebih kayak safety gitu cuy. Maka dari itu gue pengen sampaikan bahwa kita sebenarnya udah pengen next misi ke Nenek Jima. Tapi di samping itu teman-teman itu udah ditelepon sama pemerintahan setempat gitu ya,
untuk datang gitu ya. Nah, ketika pada saat teman-teman datang, dan di sini juga ada Bang John LBF, ada polisi itu polsek kalau nggak salah deh, karena gue nggak ada di lokasi ya, gue ada berada di Bandung teman-teman, karena memang gue merasa bahwa misi gue atau teman-teman udah selesai, kita mau lanjut ke Bujima, ya udah dong, kita pasti bubar dulu nih ya kan, karena ada sebagian teman-teman yang mau puasa bareng sama keluarga, sehingga kita memutuskan untuk berpisah dulu, baru lanjut ke misi Nenek Jima. Nah, di hari itu mau lanjut ke Nenek Jima, tapi karena memang aparat setempat itu menghubungi teman-teman CB yang masih berada di sana, akhirnya mereka pada kumpul dan balik lagi ke rumahnya Pak Usman. Disitulah cuy terjadi rame-rame ya. Nah, pada saat itu ada istrinya Pak Usman. Istrinya kalau nggak salah tuh marah-marah dan lain sebagainya ya kan, sampai akhirnya dia tuh tidak melibatkan kreator bersatu untuk mediasi. Yang masuk ke dalam rumah itu ada polisi, Bang John, atau mungkin krunya atau lawyernya, dan keluarga gitu ya, intinya di situ. Dan Pak Usmannya pun juga tidak ada cuy. Ketika mediasi berjalan, teman-teman CB di luar, kita nggak tahu tuh maksudnya tujuannya apa gitu kan. Kok tiba-tiba kita dikumpulkan, tapi kok kita diam aja di luar gitu. Ketika mereka udah pada mediasi dan keluar, barulah kita dipanggil dengan catatan bahwa this is klarifikasi. Dan pada saat itu yang menjadi memorandumnya adalah Bang John. Kok tiba-tiba begitu Bang John ya kan? Gue ngelihat sebagai orang yang memang terlibat di dalam sebuah komunitas CB ya, gue ngeliat kok agak sedikit ngejanggal gitu. Lalu ketika pada saat gue nonton videonya, inilah yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Kita ini untuk mengklarifikasi ini karena beliau lagi ada kegiatan di luar, tapi saya dan Bang Bru dan bapak-bapak polisi ini dan dari setempat ya, dari RT RW setempat diberikan mandat untuk mengklarifikasikan ini ke masyarakat. Guys, mengklarifikasikan ini ke masyarakat, dan kita semua dilibatkan, katanya dilibatkan dalam sebuah mandat. What is that? Hey, ketika mediasi, teman-teman CB itu nunggu di luar. Terus tiba-tiba Bang John bilang kita semua dilibatkan dalam mandat untuk mengklarifikasi ke masyarakat. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Supaya tidak jadi bola liar nih. Jadi tidak ada unsur penelantaran gitu, Bang Bro. Mungkin boleh ada yang mau disampaikan, Bang Bro? Iya, mungkin kalau untuk klarifikasi benar harus kan bukan saya harusnya Pak ya. Cuman intinya tidak ditelantarkan dan masih dikunjungi sama keluarganya dan Pak Usmannya juga. Jadi tuh kan, Dikat baru mau jelasin. Sebenarnya beliau pengen ngomong, sebenarnya yang harus klarifikasi adalah Pak Usman, bukan saya. Atau bukan teman-teman CB. Soalnya karena yang direcord dalam video, Pak Usman menyatakan bahwa seperti itu. Makanya nonton lagi Bang. Maksud gue gini loh, kalau orang nggak paham tentang cerita awal, ini agak ngeri teman-teman. Takutnya malah justru jadi bola liar gitu kan. Nah, ini klarifikasi, tapi dia nggak tahu point of view-nya harus kemana. Nah, ketika pas lagi beliau mau jelasin, malah di-cut. balik gitu. Jadi Pak Usman itu tidak tinggal di sini teman-teman. Setelah kita cek, disaksikan oleh bapak-bapak polisi juga di sini dan lingkungan setempat, tidak ada Pak Usman itu tinggal di sini sendirian sebatang kara, gelap gulita, tanpa listrik, tanpa air, enggak. Pak Usman itu ya hidup layaknya orang normal. Bahkan kalau boleh dibilang, ini properti seluas kurang lebih 2000 meter persegi ini ya milik Pak Usman dan keluarga. Ya, karena memang sebagai pemilik properti kan beliau harus tengokin, dan beliau itu di tempat ini ternyata teman-teman faktanya adalah beliau punya banyak peliharaan. Jadi Pak Usman itu mondar-mandir ke sini untuk merawat ayam-ayamnya, bebek-bebeknya, peliharaan-peliharaannya beliau gitu. Memang kayak sengaja dibiarin asri. Kayak dibiarin asri, dan itu bolak-balik untuk merawat bebek dan ayam-ayamnya. Tapi pada kenyataan dalam video kita, ketika pada saat ditanya, Bapak di rumah ini sama siapa, sudah berapa lama seperti ini, dan dia nggak mengucapkan gue bolak-balik ngurusin
ayam bebek gitu ya kan. Gue juga nggak pernah ketemu sama teman sama istri gue, sama anak gue. Intinya begitu cuy. Ada banyak kok videonya di teman-teman. Itu Pak Usman sendiri ngomong gitu. Kok tiba-tiba Bang John tiba-tiba ngomong seperti itu? Dia dapat dari mana? Misalkan dari istrinya. Lah, Pak Usmannya berarti harusnya yang klarifikasi, bukan teman-teman yang lain ya kan. Ini udah ngejanggal, oke? Kita lihat lagi cuy. Ini kayaknya ya. Ini bukan terbengkalai ini sebetulnya. Memang dari awal juga kita nggak bilang terbengkalai. Iya, itu ada yang omongannya yang Persepsi netizen dibilang ditelantarkan, tidak ada. Dari awal juga kita nggak bilang rumah ini terbengkalai. Kalau rumah itu terbengkalai, ngapain malam-malam gue upload videonya pada saat datang ke rumahnya? Kan ada Pak Usman. Nggak mungkin lah itu rumah jadi terbengkalai. Karena ada orangnya, karena lampunya nyala. PRT aja sebelumnya kita tanya, Pak ada orangnya nggak Pak? Ada, ayo kita ke rumahnya. Kita bersih-bersih, tapi izin dulu ke orangnya. Makanya pada saat malam-malam ada di video cerita kita di awal, itu malam-malam izin cuy. Untuk apa? Untuk bersih-bersih dan diizinin sama Pak Usman. Emang awalnya kaget karena dia nggak tahu nih orang asing rame-rame ngapain. Tapi setelah dijelaskan dia paham dan dia senang mau dibersihin rumahnya. Serius gua nggak bohong. Usman itu orang berduit. Pak Usman itu orang berduit, maksudnya bukan orang yang ditelantarkan oleh keluarganya. Hubungan tadi kami sempat ngobrol, cuman memang alasan privasi dari pihak istri dan anak-anaknya tidak mau muncul. Tapi setelah waktu kita ketemu tadi, benar-benar hubungan mereka sangat harmonis, teman-teman. Guys, serius demi apapun. Ini teman-teman gue bilang ya, bahwa istrinya naik mobil, Pak Usman naik motor. Habis itu Pak Usman dimarah-marahin. Dalam video gua ada tuh rekordannya, dia dimaki-maki, dia dimarahin sama anaknya. Harmonis dari mana Bang John? Hello please, this is mana edukasinya sebagai public figure gitu. Minta tolong gua mah maksudnya kasih penjelasan yang jujur gitu loh. Gue nggak tahu nih, maksud gue nggak ada masalah sama Bang John, tapi untuk masalah ini jujur demi apapun gue nggak terima ketika CB direndahkan, karena menurut gue ini salah cuy, ini salah. Dan ini gue dari sudut pandang gue ini salah, serius ini salah. Karena dibalik itu semua bilangnya Pak Usman, dengar gak tadi kata-katanya Pak Usman katanya orang berduit. Oke, fine, it's that gitu ya, orang berduit. Tapi ketika ditanya bersih-bersih, nanti dia takut dimintain uang. Artinya dia nggak punya uang gitu. Ditanya sama Hendra di videonya Hendra Wanda Wijaya pun juga ada tuh pernyataannya Pak Usman gitu. Bapak kalau makan dari mana? Dari tabungan lah. Oke, dia punya duit. Tapi kan kalau dari tabungan keluar terus tuh Pak. Terus gimana Pak? Ya, dia bingung tuh mulai jawab gitu. Artinya nih, gue nggak tahu dia megang duit atau kagak nih. Cuman masalahnya dia di situ terus gitu. Hello Bang John, please. Istri, anak-anaknya harmonis apa yang tadi Bapak saksikan ya. Jadi kenapa kita hadirkan semua, ada Pak Polisi di sini, ada dari lingkungan sini. Nah ini juga bentuk nyata. Terima kasih juga buat Pak Polisi. Tugas fungsi pokok kepolisian melayani dan melindungi masyarakat terbukti nyata nih. Begitu ada kejadian seperti ini dari pihak kepolisian setempat, langsung mengawal kami, mendatangi, dan kita tadi mencari informasi yang sebenar-benarnya. Jadi ini John LB sebenar-benarnya. Lu nggak ngeliat temen gue tuh si Brew, lihat itu mukanya kayak korban. Gue kayak sedih banget ngelihatnya gitu. Maksudnya nggak lo kasih omong, ngapain dia ada berada di samping lo, maksudnya gitu loh. Ini menurut gue aneh sih, serius demi apapun aneh. Tapi gue tidak mengurangi rasa hormat ya. Maksud gue kita sama-sama public figure, kita sama-sama kreator gitu. Gue memposisikan diri sebagai kreator dan Bang John juga kreator. Maksud gue adalah kasih dong sesuatu yang benar gitu. Tapi it's okay lah, kalau misalnya memang pernyataan Bang John seperti itu, coba tunjukin sama kita kalau bahwa memang Pak Usman bersama keluarganya harmonis dan lain sebagainya. Tapi itu semua di balik layar gitu, kita nggak melihat itu. Kalau hanya pernyataan-pernyataan aja, semua orang juga bisa buat gitu kan. Dan di sini kita butuh bukti. Klarifikasi itu artinya membuktikan bahwa
benar-benarnya seperti apa, informasi yang benar-benarnya bagaimana. Kita kan sudah lama di sosial media, jadi kita harus paham tentang arti dari klarifikasi. Kalau klarifikasi pun juga harus ada orang yang bersangkutan. Kalau misalnya Bang John yang dari awal aja nggak ikut misi ini, kan nggak tahu apa-apa Bang John. Kita nih yang memang sebenarnya di situ berjuang. Bahkan Pak RT atau warga setempat aja ngedukung dan mensupport kita karena mereka resah. Kok tiba-tiba bola panasnya ke kita, seolah-olah kita atau teman-teman CB di situ yang salah, mempergunakan sosial media bahwa informasi ini salah. Nope, nggak gitu. Kalau memang ada persepsi atau perspektif dari teman-teman viewers dalam kolom komentar beranak, ya itu mah kebijakan mereka. Kita hanya menyajikan video informasi. Setelah itu mah urusan netizen atau teman-teman masyarakat di Indonesia. Betul tidak? Berani ngomong berarti udah melihat fakta yang sebenarnya. Jadi jangan lagi media-media menggoreng-goreng ini orang ditelantarkan nama anaknya gini-gini. Enggak ditelantarkan. Dia orang yang Pak Usman orang yang cukup berada, keluarganya pun harmonis, anak-anaknya semuanya harmonis. Mereka menganut kepercayaan agama Kristen yang sangat taat juga. Mereka percaya sama Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang aneh di sini. Cuman memang karena waktu itu dari tim kreator bersatu ini kan memang kegiatan mereka itu mencari titik-titik yang tidak tersentuh oleh masyarakat. Tujuannya diviralin supaya dibantu. Kalau Pak Usman nggak butuh bantuan. Jadi dan memang tidak ada yang perlu dibantu karena memang kondisi rumahnya ini ya paling cukup. Nah, ini sekali lagi gue pengen sampaikan, Pak Usman tidak perlu bantuan. Oke, kalau misalnya memang Pak Usman tidak perlu bantuan, kenapa pada saat itu kita tanya dia butuh sekali, malah seneng gitu. Intinya sebenarnya sih balik lagi sih, coba cek dulu video teman-teman ketika lagi pada saat lagi ngobrol sama Pak Usman gitu, biar enak deh. Coba telusuri lagi teman-teman. Kita juga sebenarnya pengen melanjutkan misi karena memang ya kita menghargai lah keluarga. Emang kalau nggak boleh gimana. Cuman pada saat itu Pak RT minta tolong sama kita untuk ayo dong bantu-bantu. Dan mereka warga juga sepakat untuk ngedukung kita. Kalau bisa kita rame-rame nih nanti, kita tebangin pohon dan lain sebagainya. Itu udah diomongin cuy gitu. Maksud gua adalah karena memang dari pihak keluarga nggak mau, ya udah kita mau lepas aja. Jadi memang masih banyak gitu situasi-situasi yang masih membutuhkan. Karena memang kita ranahnya di sana ya. Maksudnya dalam artian kita memang berketujuan itu dalam bikin konten membantu orang-orang yang memang tidak terjamah. Itu that's right gitu. Bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan uluran tangan dari masyarakat setempat juga. Tapi memang Pak Usman keadaannya pada saat itu urgent cuy. Udah ada banyak banget ular yang masuk ke rumah warga, listrik jatuh sampai 6 jam mati semua tuh lingkungan. Bahkan hal-hal yang lain tuh, genteng-genteng kontrakan pada roboh gitu cuy. Itu urgent, itu merasakan masyarakat dan itu harus segera. Kalau misalnya disepelekan, ya berarti artinya lu nggak menghargai masyarakat di sana. Terus tujuan kita ada di sono apa kalau nggak begitu? Terus terkesan katanya maksa. Enggak, serius. Beda orang yang melakukan pemaksaan sama orang yang melakukan pengarahan. Nah, ketika pada saat kita mencoba mengarahkan, berarti kan artinya bisa terlihat jelas di dalam video. Beda sama orang yang maksa, gitu cuy. Nah, orang yang maksa biasanya itu klarifikasinya nggak bener nih, ya kan? Tiba-tiba orang yang harus klarifikasi nggak ada, tiba-tiba anak CB suruh masuk untuk klarifikasi, padahal kita nggak diajak mediasi. Itu cuy maksud gue. Coba teman-teman komentar di bawah deskripsi. Gue pengen tahu komentar kalian. Please banget. Ini dari sudut pandang gue. Gue gak melibatkan banyak orang. Tapi intinya ini pemikiran gue aja. Kalau bahwa CB tetap fokus tujuan awal, tidak melenceng dari apapun cuy. Pokoknya teman-teman semua yang still stay, yang udah dukung Bucks 888 juga, dan teman-teman CB, gue ucapin terima kasih. Intinya adalah kita tetap sebagai manusia tidak lebih dari kekurangan. Jadi mohon maaf juga untuk kita kalau misalnya seandainya ada salah-salah komentar atau salah-salah menanggapi kalian. Tapi di sini kita cuma pengen ngasih tahu, gua khususnya cuy, dari pendapat gua bahwa ini kejadian salah.
gitu. Dan klarifikasi ini nggak benar karena CB di situ gue melihat kita kayak disudut pandangkan bahwa kita salah gitu. Ya kita bukannya gimana-gimana ya, tapi intinya adalah kita nggak mau aja. Kalau emang mau baik-baik, ya jangan menuduh-menuduh kita gitu. Bahkan sampai ada media-media lain mah itu urusan dia, CB ya CB gitu kan. Nah Bang John, sekali lagi ini pesan dari Bugs gitu ya, buat Bang John, jadilah public figure yang benar-benar keren, tetap jadi teladan, tetap jadi influence bagi banyak masyarakat atau anak-anak muda di luar sana. Tapi please sekali lagi, jangan jadikan sebuah konten itu untuk tidak menjadikan edukatif buat masyarakat, karena ini adalah kebodohan menurut Bugs. Oke, enjoy di balik kisah.